Inilah perintah Allah. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita jangan dulu fokus terhadap masalahnya, karena kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, hanya duga-duga. Justru masalah inti kita adalah apakah kita sudah digolongkan ahli takwa belum? Apakah kita sudah digolongkan ahli tawakal belum? Itulah masalah. Nah, kita salah urus. Apa yang seharusnya tidak kita pikirkan, kita pikirkan. Hutang, rizki, gaji, rumah yang belum dibeli, kendaraan, terus kita pikirkan. Tapi kewajiban kita kepada Allah tidak kita pikirkan serius. Ada di antara kita yang berpikir sangat serius supaya sholatnya khusyuk diterima. Sholat maghrib barusan bagaimana? Apakah kita pernah berjuang mati-matian supaya sholat kita diterima? Kan sholat itu ada dua, ada sah, ada diterima. Sah bisa sah, tapi diterima belum tentu. Apakah kita sudah berjuang detik demi detik kita penuh zikir? Jarang. Apakah kita sudah berjuang agar hari-hari kita tidak luput dari Al-Quran? Jarang. Jadi kita justru membaca yang tidak perlu dibaca, berpikir sesuatu yang tidak perlu dipikir, berucap sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Itulah masalah kita. Jadi bukan masalah keuangan, bukan masalah hutang, bukan masalah rumah tangga, nggak ada. Itu semua dapat. Mau Islam, tidak Islam, iman, ingkar, semua dapat. Bedanya ahli takwa itu oleh Allah dituntun. Jelas tidak? Ada yang kena masalah keuangan di sini? Saya kira wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah masalah keuangan. Betul? Semuanya manusia. Ada yang kurang uangnya, ada yang kurang syukurnya. Itu cuma masalah, bukan masalah jumlah. Nah, Imam Ibnu Athaillah istirahatkan. Ini berat ya bagi yang jarang-jarang riadoh, ini berat karena kepikir terus. Boleh saya ungkit lagi, kalau seorang majikan, ini penting sekali ya. Majikan kaya, bijak, kuat, punya segala, kepada pembantu-pembantu sini, kamu nggak usah ruwet, saya jamin, karena saya punya dan saya berlebih. Kalau pembantu saudara kerjanya bagus, udah saya cukupi, nggak usah tanya berapa kebutuhanmu, karena saya mengerti kebutuhanmu. Pakaian, makan, nggak usah rewel. Juga kalau ada masalah tentang anakmu, udah nanti saya urus semuanya. Kalau ada yang ngancam, tenanglah, saya siapkan pengawal agar kerjanya tenang. Tugasmu kerjakan apa yang menjadi perintah saya dan jangan lakukan apa yang saya larang. Cuman itu. Dan semua perintah ini nggak berat, cocok dengan keadaanmu. Dan yang dilarang itu bukan apa-apa karena bahaya untukmu. Fokus kerjakan, ngepel yang baik, nyetrika yang baik, jangan ruwet pikiranmu ya, jamin lah. Mungkin nggak ada orang yang baik begitu? Kan mungkin, betul tidak? Enak, tapi betapa menyebalkannya jikalau pembantu ini malah sibuk ngerumpi, kira-kira dikasih duit nggak kita? Jangan-jangan besok nggak dikasih makan, atau kita makan nggak dikasih pakaian, nanti THR ada tidak ya?
Alih-alih dia nyapu, ngepel, nyetrika, ngobrol aja hantem. Ada ngepel pakai kaki, nggak bersih. Ada nyetrika, bolong. Padahal majikan mengatakan, jangankan kamu yang kerja sama saya, itu orang-orang tetangga yang hari-harinya nyebelin sama saya kasih. Menghina sama saya kasih. Cik atuh kamu yang sudah jelas-jelas hamba sahayaku, taat, cukup. Ayo. Apa tidak beda? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Masalah kita justru Allahnya telat kepada Allahnya. Sholat ditelat-telat, tidak khusyuk, tidak pakai sholat sunat, suruh zikir tidak zikir, suruh doa tidak doa, suruh sedekah sisa jajan. Jarang orang memberi sedekah prioritas. Disuruh ngaji malah baca Quran hantem bulak-balik. Tapi Quran enggak tuh, luput sehari-hari. Suruh zikir wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir enggak, ngobrol saja. Nama manusia disebutkan, nama Allah tidak disebut. Itu disaksikan oleh Allah setiap saat. Salah sendiri kita melakukan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Tadi dalam tausiah di pesantren ada seorang ulama yang tidak ruwet hidupnya tuh. Hidup mah ruwet-ruwet amat. Tinggal amalkan saja Al-Quran dan contoh Nabi. Cukup. Malam tahajud, sholat tepat waktu, sambil jalan berzikir, punya rezeki, sedekah, kerjanya nolong orang. Allah melarang gibah, tidak gibah. Allah melarang buruk sangka, tidak buruk sangka. Allah melarang nyari-nyari aib, tidak mau nyari aib. Pokoknya taat saja. Maha suci Allah itu. Rezeki nggak cukup, kerjanya hanya kebun kelapa. Kadang sekali panen sehari 30.000, 40.000. Tapi anaknya 5 kuliah selesai. Rezekinya cukup, bisa haji. Aneh. Nggak ada hitungan kebun itu bisa menafkahi. Allah membuka pintu rizki lewat apa saja. Ada yang diberi beasiswa karena dicerdaskan oleh Allah, padahal gizi nggak begitu bagus. Ada yang ditakdirkan punya suaminya, cukup rezekinya. Ada yang ditakdirkan dicintai oleh atasannya, jadi jabatannya bagus. Banyak jalan. Oleh karena itu boleh berpikir tentang rezeki, tapi yang harus lebih dipikir adalah tentang kewajiban kita. Pak Edi tolong surat Al-Ankabut itu dibacakan ke ayat min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya, makanan kebutuhannya. Allah yang menjamin rezekinya juga terhadap kamu. Surat Al-Ankabut ayat 60. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur halaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa.